Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat terima kasih kepada Bu Rena, dosen pengampu mata kuliah Anak Lamban Belajar. Di sini saya, Sultan Agung Al-Aminul Amanah, dengan nomor NIM 211F10168. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembelajaran akademik bagi anak kesulitan belajar atau lamban belajar. Yaitu, anak kesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus maupun umum, baik disebabkan adanya disfungsi neurologi dan sebab-sebab lain sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko tinggal kelas. Itu berikut adalah tips bagi orang tua dengan anak slow learner. Pengulangan secara terus-menerus materi yang sedang dipelajari diulang-ulang sebanyak 3 hingga 5 kali agar anak tersebut dapat memahami apa yang kita ajari. Dibutuhkan penguatan kembali melalui kegiatan praktek atau familiar untuk dapat membantu proses generalisasi. Berikut instruksi secara lebih sederhana dan secara bertahap. Beri dukungan dan penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat anak mengalami keberhasilan. Contoh, memberikan dorongan atau support orang tua. Ajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Ikut sertakan dalam kegiatan tutorial di sekolah atau privat. Hal ini bukan untuk meningkatkan prestasinya, namun agar anak optimis terhadap kemampuannya dan memberinya harapan yang realistik dan dapat dicapai. Ajarkan konsep-konsep yang penting dan abaikan detail-detail yang kurang penting. Bantu anak memiliki pemahaman dasar mengenai konsep baru dan tidak menuntutnya untuk menghafal materi dan fakta yang tidak berarti baginya. Yaitu, kita tidak boleh mengasih tuntutan yang berlebih dan tidak boleh membuat kericuhan atau kegaduhan dalam keluarga. Gunakan alat peraga dan petunjuk visual sebanyak mungkin. Jangan membingungkan anak dengan terlalu banyak verbalisasi. Pendekatan multisensori juga dapat sangat membantu. Tidak memaksa anak untuk bersaing atau berkompetisi dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari anak tersebut. Melainkan, ajak anak untuk belajar dengan bekerja sama sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran baik bagi yang berprestasi maupun yang tidak. Yaitu ada beberapa cara mengatasi anak lambat memahami pelajaran. Yaitu yang pertama, memahami karakteristik anak sebelum menerapkan suatu metode. Yaitu kita harus memahami terlebih dahulu apa kekurangan dari anak tersebut. Dalam mengatasi anak yang lambat dalam memahami pelajaran, terlebih dahulu guru harus tahu bagaimana karakter anak tersebut. Misalkan, apakah anak tersebut nakal atau malas atau hiperaktif, pendiam, penyendiri, dan lain-lain. Yang kedua, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Setelah mengetahui karakter anak, langkah selanjutnya adalah memilihkan metode pembelajaran yang bisa mengatasi masalah anak yang lambat memahami pelajaran. Metode tersebut cukup diterapkan pada anak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif metode yang digunakan dalam mengatasi anak tersebut. Selain itu, anak yang mengalami kesulitan belajar memang harus diperlukan istimewa dari anak yang lain. Yaitu,
harus memiliki teman sebangku yang cerdas dan penolong, dan tidak mendesak ataupun mendorong berlebihan, dan jangan pernah dipersatukan oleh anak-anak yang nakal agar anak tersebut tidak lebih parah dari sebelumnya. Metode lain dalam mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran adalah memiliki teman sebangku yang cerdas dan memiliki jiwa sosial yang sehingga ketika anak yang lamban dalam memahami pelajaran tidak paham suatu hal, kemudian bisa bertanya kepada teman sebangkunya. Selain itu, ketika dia duduk berdekatan dengan anak yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, anak tersebut dalam kelamaan juga akan tertular oleh semangat belajar dan dimiliki teman sebangkunya. Dan yang berikutnya, memberikan tugas tambahan atau disebut PR dan tugas-tugas lainnya. Cara yang bisa guru lakukan dalam meningkatkan pemahaman siswa yang lambat dalam memahami pelajaran adalah dengan memberikan tugas tambahan, bentuk teks atau tugas membaca dan lain-lain. Tujuan adalah agar anak bisa mengejar ketertinggalan dari siswa lain yang memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik atau sebaiknya. Meminta bimbingan guru BK. Langkah lainnya dalam mengatasi anak yang lambat memahami pembelajaran dengan meminta bantuan pada guru BK agar mengenai anak tersebut, karena seperti yang kita ketahui, tugas guru BK adalah menganalisa faktor atau penyebab munculnya suatu masalah belajar yang dialami peserta didik, dan guru BK memang dibekali dengan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah baik dalam aspek psikologis atau dalam aspek aplikatif. Yang terakhir, konsultasi dengan orang tua, anak, atau siswa. Cara lain dalam mengetahui penyebab seseorang lambat dalam memahami pelajaran adalah dengan konsultasi langsung dengan orang tua siswanya. Baik menanyakan bagaimana perilaku anak ketika berada di rumah, kebiasaan anak atau hubungan emosional antara orang tua dan anak, yaitu penyebab anak lambat belajar. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, luka pada otak, faktor genetik, tidak ada motivasi pribadi, dan lain-lain, maupun dorongan. Yang kedua, faktor internal, strategi pembelajaran yang keliru, pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi belajar, dan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik anak lamban belajar, yaitu kelainan perhatian, kemampuan gerak yang jelek, ketidakmampuan memproses informasi, kurangnya strategi kognitif untuk belajar efisien, kesulitan bahasa, masalah menulis bahasa, kurangnya keterampilan sosial. Jenis-jenis pembelajarannya, yaitu disleksia, kesulitan mengolah bahasa, diskalkulia, kesulitan dalam berhitung, disgrafia, kesulitan dalam menulis, kesulitan dalam motorik halus. Yang keempat, gangguan sensori integrasi, kesulitan dalam motorik, auditory processing disorder, kesulitan membedakan bunyi suara, dan visual processing disorder, kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Yaitu ada beberapa IQ yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Yaitu yang pertama, anak kesulitan belajar, IQ-nya adalah 90.
Yang kedua, anak lamban belajar, yaitu memiliki IQ antara 70 hingga 90. Yang ketiga, anak tunagrahita, memiliki IQ 70. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Rena yang telah meluangkan waktunya pada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.